La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita bersama-sama bersyukur terlebih dahulu. Ayat kakak di pagi hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Kita masih dibangunkan dari yang namanya saudara kematian yang hidup kita, dan kita bisa kembali bertatap muka dalam Zoom ini dalam rangka kajian. Saya berdoa, insya Allah saya berdoa semoga ibu dan kakak semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita setelah umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayo menama kakak semua. Saya di sini seperti biasa menggantikan murabi kita semua, guru kita semua, Ibu Andika dan Ayah Beben yang pada Allah berhalangan pada pagi hari ini. Jadi izin saya kembali yang menggantikan. Enggak banyak sebenarnya yang mau disampaikan, cuma ingin reminder pada kesempatan pagi hari ini tentang hikmah sebuah sholat. Hikmah sebuah sholat ini sudah pernah disampaikan juga sama Ayah Beben, bahwasannya hikmah sholat itu ada dua. Ya. Hikmah fungsi sholat itu ada dua. Yang pertama itu sebagai kunci, ya kan? Sebagai kunci apa? Agar kita, iya benar juga sih. Nah, apa yang pertama? Sebagai kunci agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti hafal cari. Ya, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita mau ditolong Allah, mau doa kita dikabulkan, maka yang pertama harus kita lakukan, perbaiki sholat kita. Ya, perbaiki sholat kita. Kalau sholatnya insya Allah benar, ya kan, kita penuhi segala runtutannya dari awal sampai akhir, itu pasti Allah akan mengabulkan segala doa-doa kita. Percaya nggak? Percaya nggak? Ini keimanan ini. Percaya nggak? Tapi ada yang merasa nggak? Kok belum juga dikabulkan doa saya? Akhirnya. Oke. Ya harus percaya. Memang Allah sendiri begitu kan. Wasta'inu bisabri wassalam. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka pertama kali sebagai seorang hamba yang harus dilakukan ketika banyak masalah, banyak persoalan, banyak pikiran, terus belum dapat jalan keluar dari semua permasalahan itu, maka harus segera kita sholat. Sering dibilang Habibin kan gitu. Kalau lagi mentok nih, udah ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat atau apalah, sholat sunnah gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Buktinya apa? Kita bahas secara bahasa aja deh. Sholat secara bahasa kan apa? Doa, benar nggak? Cara bahasa doa, secara istilah adalah suatu perkataan dan gerakan, ya kan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta mempunyai syarat dan rukun tertentu. Nah, secara bahasa memang doa. Kita nih kalau lagi sholat, Bapak Ibu, ya teman-teman semua, itu kita artinya lagi berdoa gitu loh. Ya kan? Lagi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau lagi sholat itu, gimana caranya kita harus benar-benar serius, gitu. Ya kan? Jangan tawa-tawa, ya kan? Jangan. Aduh, saya mau ketawa jadi. Ya, kita harus perbaiki sholat. Ya, kita harus perbaiki sholat. Jadi sholat itu kita lagi menghadap Allah, lagi berdoa. Ya kali kita berdoa tuh nggak ada rasa serius, khusyuk-khusyuknya. Gimana kita mau dikabulkan doa-doa kita, benar nggak? Setuju nggak? Kalau kita benar, insya Allah doa kita dikabulkan. Nah, benar kata. Buktinya udah banyak. Salah satu buktinya yaitu Zakaria. Kenal Zakaria? Ya, nggak tahu ya. Ayahanda dari Nabi Yahya. Harun gula. Asbun banget. Ya, di Quran surat Al Imran ayat 3, surat ketiga Al Imran ayat ke-39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Ketika itu Zakaria dia mendatangi mihrabnya untuk apa? Untuk sholat. Mihrab. Jadi orang-orang soleh terdahulu itu, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, punya yang namanya mihrab. Para nabi, orang-orang soleh, para ulama, pasti punya yang namanya mihrab. Apa itu mihrab? Tempat khusus. Tempat khusus untuk kita melaksanakan ibadah. Tempat khusus untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Di situ sholat, di situ kalau dia mau murojaah, ya kan? Di situ kalau dia mau berdoa, pokoknya di mihrab. Punya mihrab. Nah, makanya antum-antum nih santri kan aneh sarankan kan kalau lagi ziyadah cobalah antum harus punya mihrab masing-masing gitu, entah di pojokan, entah di saung, entah di atas batu, ya kan? Untuk apa gunanya? Untuk antum benar-benar tuh dapat feel-nya gitu loh, supaya dipermudah sama Allah gitu, supaya khusyuk. Nah, Zakaria pun demikian gitu. Wahwa qa'imu yusalli fi mihrab. Dia berdiri untuk menunaikan sholat di mihrabnya. Maka belum selesai sholatnya, tadi sholat doa ya kan, kisahnya kan Zakaria itu istrinya kan susah apa namanya, eh, tidak mempunyai keturunan, benar kan? Dalam kisahnya susah untuk mempunyai keturunan. Maka ketika itu belum selesai sholatnya ya kan, Annallah hayubasyiruka biyahya. Malaikat yang mendatanginya mengabarkan bahwasanya Allah memberi kabar gembira. Annallah hayubasyiruka biyahya, dengan engkau akan punya seorang anak yang bernama Yahya. Paket komplit langsung dinamai sama Allah namanya Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin, dan dia termasuk golongan nabi yang soleh. Masya Allah. Nah, begitu kawan. Jadi kalau kita mau doa kita dikabulkan oleh Allah dengan sholat caranya. Sholat kita harus benar gitu. Sholat kita harus benar dulu gitu. Harus serius gitu. Harus serius. Janganlah bercanda ya kan. Janganlah apa namanya. Ya pokoknya dari awal sampai akhir usahakan sekhusyuk mungkin gitu ya. Sekhusyuk mungkin. Di dalam doa, di dalam sholat itu sendiri pun, ya surah Al-Fatihah ada doa yang sangat kita butuhkan, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Itu doa juga yang paling penting, doa yang paling penting yang ketika kita mengucapkannya maka harus dengan penuh rasa memohon pada Allah petunjuk, hidayah. Kalau kita nggak serius, kalau kita nggak khusyuk ketika sholat, apalagi membaca ketika sholat Al-Fatihah dan seterusnya, bagaimana kita mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa-doa kita? Bagaimana kita mau dipermudah segala hajat kehidupan kita kalau kita nggak serius dalam sholat kita? Itu tadi Zakaria dibully sama semua orang ya kan, dijat semua apa namanya keluarganya, nggak punya keturunan dan seterusnya. Tapi ketika dia istiqomah ya dalam sholatnya khusyuk serius ya kan, belum juga kelar sholatnya langsung dikasih kabar gembira sama Allah ya. Masya Allah. Annallahu yubasyiruka biyahni. Nah jadi begitu, itu rumusnya kalau kita mau ditolong sama Allah. Sholat ya itu yang pertama. Lalu yang kedua, sholat itu berguna untuk apa? Sebagai pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang-orang yang menegakkan sholat itu, insya Allah pasti dia terjaga dari segala perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji, apa contohnya? Perbuatan keji apa contohnya? Membunuh, ya. Terus masalah fitnah, ya. Berzina dan seterusnya ya. Munkar, nah, munkar, munkar, hmm? Apa? Berkata kasar ya termasuk. Ya jadi itu pun salah satu ya hikmah. Jadi yang pertama tadi sebagai kunci agar kita ditolong Allah, yang kedua sebagai apa namanya pelindung dari perbuatan keji, pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal
munkar. Quran surat 29 ayat ke-45 sama ayat 45. Tadi Al-Baqarah 45, ini Al-Ankabut 29 ayat 45. Aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, dirikanlah salat agar apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang kalau salatnya dia khusyuk dari awal sampai akhir, dia memenuhi syarat dan rukunnya, maka pasti salatnya itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, ada orang sholat nggak pernah bolong 5 waktu, tapi kenapa selalu berbuat keji dan munkar? Kenapa? Tidak serius ya. Ada yang salah dalam sholatnya. Nah itu simpel. Ya. Ada yang salah dalam sholatnya. Nah, ini kita bertanya pada diri kita masing-masing, coba. Kalaulah sholat kita belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka tandanya sholat kita masih berantakan, kawan. Sholat kita masih belum ada apa-apanya. Sholat kita mungkin wallahu alam belum diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba ini kita bertanya pada diri masing-masing. Ya, introspeksi diri sendiri. Kira-kira sholat saya nih udah mencegah dari perbuatan keji dan munkar pun. Kita yang tahu, kita yang tahu. Kita yang tahu. Nah, maka introspeksi diri. Introspeksi diri. Kira-kira sholat kita sudah mencegah dari perbuatan keji dan munkar atau belum? Ya. Nah, itu. Jadi ada dua. Yang pertama sebagai kunci agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya orang yang beruntung adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Benar kan? Surat berapa itu? Kalian tahu? Orang yang beruntung adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Surat? Iya, hampir benar. Hampir benar, bukan Al-Maun. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat berapa? Qad aflahal mu'minun. Ayat kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, beruntung dia kalau khusyuk. Karena apa? Karena doa-doanya akan dikabulkan. Karena hidupnya akan dipermudah sama Allah. Ya kan? Kebalikannya berarti. Kalau nggak khusyuk berarti nggak beruntung. Iyalah, karena doanya gimana mau dikabulkan? Ah, khusyuk sholat. Ya kan? Bercanda sholatnya, ketawa sholatnya. Ya kan? Benar kan? Ah, itu. Karena kita introspeksi diri kita, kawan. Ya. Kita apa namanya? Muhasabah. Kita muhasabah diri masing-masing. Saya pun sama. Saya pun masih sering kegoda kalau ada yang canda gitu ya. Tapi saya usahakan bisa mungkin jangan sampai ketawa. Ya memang kita begitu, harus ini reminder untuk diri saya pribadi, ya, untuk diri saya sendiri. Nah, begitu ya Bunda Mutaka. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang bisa sampai tahap khusyuk, maka dia adalah orang yang beruntung. Orang yang nggak cukup Islam, dia tuh orang yang beriman. Orang yang beriman tuh orang yang beruntung. Siapa yang beruntung tadi? Orang yang khusyuk dalam sholat. Dulu tuh ada sahabat, banyak lah ya kisah-kisah para sahabat. Kita tahu sahabat itu pokoknya saking berimannya pada Allah Subhanahu wa taala, ketika sholat apapun yang jadi trouble dalam sholat, misal ada yang jadi dalam tanda kutip apa ya, suatu hal yang menghalangi, yang mau menghalangi dia dalam sholat tuh nggak ada ngaruh sama dia gitu, ya kan? Sahabat Umar, sahabat Ali ditikam sama orang munafik pada saat itu. Sahabat Umar radhiyallahu anhu ditikam ketika sholat sama siapa? Abu Lu'lu'ah. Lagi sholat jadi imam, ditikam, perutnya ditusuk. Sampai berdarah, keluar darah. Enggak kerasa, Bapak Ibu semua. Kalau kita gimana? Nyamuk dikit udah buyar tusuknya ya. Uang di kuping. Langsung buyar. Sahabat Umar, Masya Allah. Ditusuk. Kapan sadar dia ketusuk? Udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habisnya udah penuh sama darah warna merah. Masya Allah. Ya.
Maka pada saat itu juga diriwayatkan nggak cuma Umar yang ditikam, jadi orang munafik tersebut dari belakang menerobos masuk ke barisan saf orang-orang pada sholat pada saat itu tuh, ya nggak cuma Umar, jadi semua makmum itu diriwayatkan kok nggak salah 4 atau 6 orang lah yang terkena kebasan juga, ya kan? Jadi dia menerobos dari belakang sof menuju imam. Terakhir sahabat Umar ditusuk, ya kan? Nah, baru kerasa ketika udah selesai sholat saking khusyuknya, masya Allah. Begitupun sahabat yang lain, Ali, terus Sa'id Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu an, ketika sholat tahajud diriwayatkan dipanah, ditusuk sama musuh pada saat itu. Nah, itu kan jadwal beliau lagi i'dad, gitu kan, lagi berjaga. Ketika yang lain, para sahabat yang lain tidur, beliau Abu Sa'id Al Khudri berjaga, ya, berjaga di waktu tahajud, dan dia sambil sholat tahajud dipanah nggak kerasa, sampai kalau nggak salah riwayatnya itu 2 sampai 3 anak panah yang menancap ke badannya, dadanya, nggak kerasa. Dan dia baca surat Al-Kahfi pada saat itu, bayangin. Surat Al-Kahfi kan lama juga kalau kita kelarin, ya. Masya Allah. Sampai kelar, bayangin. Baru dia ruku, ya kan? Masya Allah. Begitulah keimanan para sahabat, kawan-kawan. Nah, jadi kita contoh, minimal kita benar-benar inilah khusyuk, ya. Khusyuk, benar-benar khusyuk, minimal kita penuhi segala rukun syaratnya, mulai dari awal takbir sampai salah, supaya kita benar-benar menjadi orang yang beruntung. Khusyuk itu nggak cuma sekedar memahami sebenarnya, ya. Memahami artinya perkataan atau perbuatan dari yang kita lakukan dalam sholat, tapi khusyuk itu berbicara tentang rasa kita, gitu loh. Ketika menunaikan sholat tuh, kita tuh rasanya tuh gimana gitu. Maka hadirkanlah apa namanya, rasa butuh. Ketika sholat itu harus kita hadirkan rasa butuh. Datang waktu azan, ya udah. Maka kalau di sini bahkan kita datangi masjid untuk sholat kan sebelum azan. Karena untuk melatih rasa kita gitu. Untuk melatih rasa butuh kita terhadap sholat. Kita datangi gitu. Jangan kita datang kalau udah azan kan gitu, ya kan? Nah, itu kita diajarkan di sini begitu, ya Bunda, agar melatih rasa kita gitu. Kalau kita udah melatih rasa kita, insya Allah kita sholat bisa khusyuk. Kita latih rasa kita butuh dengan sholat, maka hadirkanlah rasa itu ketika sholat. Mulai dari takbir, pahami makna setiap perkataannya, bahwasanya Allah setiap ayat di surat Al-Fatihah itu menjawab kita, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku apa namanya? Mengagungkanku. Maliki yaumiddin, hambaku menyanjungku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka tidak ada pembatas, kata Allah. Tidak ada pembatas antara diriku dengan hambaku. Dia doa apa aja akan aku kabulkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, tidak ada pembatas antara aku dan hambaku. Maka doa apa aja akan aku kabulkan. Di dalam hadis kutsinya begitu redaksi. Masya Allah. Nah, jadi begitu ya Bunda. Yuk kita sama-sama perbaiki sholat kita. Saya menasihati diri saya pribadi, ya. Kita sama-sama perbaiki sholat kita. Kita sama-sama melatih rasa kita dalam sholat kita. Kita sama-sama apa namanya, memahami setiap perkataan ayat yang kita baca di dalam sholat kita, bacaan-bacaan dalam sholat kita pahami, ya, kita maknai gitu loh, agar kita bisa menjadi orang yang beruntung. Karena apa? Sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Awwalu yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salat. Yaumal qiyamatus salat. Ya. Awwalu yuhasabu bihi abdu. Awal pertama kali yang dihisab dari seorang hamba yaumil qiyamah sholat. Kalau sholatnya benar, dia akan jadi orang beruntung, ya kan? Dia akan jadi orang yang beruntung. Karena begitu semua akan ngikutin. Kan sholat apa namanya? Kalau sholat kita benar, dikabulkan doa kita. Plus tadi ditambah yang kedua hikmahnya sebagai pencegah dari perbuatan keji dan munkar.
pasti akan ngikutin semuanya gitu loh. Makanya sholatnya dulu kita benerin. Kalau sholatnya ketika dihisap, wow, masya Allah, plus lah, nilai plus. Beruntung, banyak sholatnya diterima semua, gitu kan. Maka pasti kebelakangnya itu juga akan mengikuti, insya Allah. Jadi begitu. Amalan yang pertama kita dihisap dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya benar, maka dia akan beruntung. Kalau sholatnya, karena pertama kali dihisap sholat, kalau sholatnya nggak benar, kebalikannya, sholatnya rusak, ya kan? Hati-hati, hati-hati. Kebelakangnya pasti akan rusak juga amalannya. Ya. Kan sudah dipastikan dia kan nggak bakal bisa, nggak bakal terjaga dari perbuatan keji dan nah, jadi begitu, semuanya nyambung mesti sampai hari kiamat. Ya. Nah, jadi begitu ya benar kakak, saya menasihati diri saya sendiri. Mari kita sama-sama perbaiki sholat kita agar kita bisa khusyuk dan bisa menjadi orang yang beruntung. Tadi yang pertama apa hikmahnya? Sebagai kunci agar kita ditolong Allah. Yang kedua, sebagai pencegah dari perbuatan kita. Begitu aja bilang kakak yang mau saya reminder untuk diri saya pribadi dan untuk ayah bilang kakak dan kawan-kawan semua. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita eh, apa namanya merubah ataupun melatih sholat kita dalam sholat kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum binafsi taqwallah iya ya wa iya usikum binafsi usikum binafsi wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu aja ibu dan kakak yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya pasti datang dari diri saya pribadi sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang banyak kekurangan. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya kembalikan kepada moderator Ustazah Ulfah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.